Selamat berjumpa di dalam perbaktian kita. Baiklah, kita sebagai menyambut daripada perbaktian kita pada hari ini, kita bersahut-sahutan pada hari Sabat ini. Yang tertulis di dalam Yeremia 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yeremia 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang pertama saya membacakannya, nanti ayat terakhir sama-sama kita membacakannya sebagai bersahut-sahutan. Yeremia dipaksa mengungsi ke Mesir. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikan kepada mereka, yaitu segala firman Tuhan yang disebut di atasnya sama, maka perkataan dan Johana bin Karea serta semua orang-orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong, Tuhan Allah kita tidak mengurus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh perwira tentara itu, mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Sama-sama, laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja dan setiap orang-orang telah dibiarkan berada kepada pasukan pengawal pada Gejala bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia yang Baruk bin Neria. Sama-sama. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di hadapan Tahpanhes. Kita menyanyi sebagai lagu menyambut khotbah pada hari ini. 224. Lagu Sion 224. Apa kita hidup dekat Yesus? Sama-sama. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Apa dunia lihat Yesus dengan aku, engkau juga, dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu. Apa dunia lihat Yesus, apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa. Maukah kita menolong mereka dari binasa dosa? Apa dunia lihat Yesus, dalam aku, engkau juga, dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu. Apa dunia lihat Yesus, apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau yang menyesat,
orang yang cari selamat, apa dunia lihat dalam aku engkau juga, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Kita mendengarkan ayat inti pada hari yang kecil. Satu raja berapa? Dua Raja-Raja 25 ayat 26. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim. Itulah sebagai ayat inti pada hari ini, sebagai inti daripada khotbah pada perbuatan Sabat ini. Di dalam sejarah bangsa Israel pada masa Nabi Yeremia, kita sudah mengetahui bagaimana kecongkakan dan kesombongan bangsa Israel terhadap Nabi Yeremia dan juga terhadap Tuhan. Walaupun dalam kecongkakan mereka dan kesombongan mereka meninggalkan Tuhan dan bermula daripada penyembahan berhala yang ikut serta mereka penyembahan berhala kepada orang-orang kerajaan-kerajaan yang di sekitarnya, termasuklah itu kerajaan Babel pada saat itu yang ikut serta mereka untuk mempersembahkan korban bakaran terhadap berhala mereka. Mereka tidak segan-segannya untuk mempersembahkan anaknya laki-laki dan juga mempersembahkan anaknya perempuan. Padahal Tuhan sebelumnya sudah menubuatkan, dan Tuhan sudah menyatakan melalui Nabi Tuhan pada saat itu, yaitu Nabi Yeremia, untuk merubah ataupun untuk meninggalkan yang mereka lakukan, yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan mengatakan pada saat itu bahwa mereka adalah menyembah yang salah, yang tidak hidup. Yang mereka sembah adalah yang mereka meninggalkan semua apa yang mereka lakukan selama itu. Tetapi juga bangsa Israel, bangsa Yehuda ataupun Raja Yehuda tidak mau meninggalkan perilaku dan penyembahan berhala pada saat itu. Tuhan murka atas mereka. Yang pertama, mereka akan sudah dibuatkan oleh Nabi Yeremia, akan mereka mengalami kesukaran. Banyak kesukaran yang sudah dinubuatkan ataupun akan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia pada saat itu kepada Yehuda, atas perbuatan mereka meninggalkan Tuhan, berzina pada saat itu, menyembah Tuhan yang tidak hidup. Yang mereka lakukan adalah dari buatan tangan mereka yang terbuat dari patung emas pada saat itu dan perak. Tetapi Yehuda tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan pada saat itu. Tuhan mendatangkan apa yang pertama yang didatangkan pada saat itu sebagai malapetaka bagi mereka, bahwa mereka akan mengalami pemberontakan kepada bangsa Yehuda. Dari mana itu?
dari raja yang lain dari kerajaan Nebukadnezar, kerajaan daripada Kasdim, orang-orang Kasdim daerah Raja Babel itu. Mereka dihancurkan dan mereka diangkut kepada apa? Ke Babel. Semua peralatan bait suci yang mereka punya untuk Tuhan diangkut ke mana? Ke Babel pada saat itu. Karena murka Allah, dan mereka sebelumnya sudah diamarkan dan sudah dibuatkan pada saat itu kepada Yehuda, tetapi Yehuda tidak mau mengindahkan perkataan Tuhan kepada mereka. Sesudah itu mereka tidak mau juga untuk beralih, untuk bertobat datang kepada Tuhan. Mereka congkak, mereka keras kepala untuk melakukan terus apa yang mau inginkan kepada Tuhan, kepada Baal pada saat itu dalam penyembahan berhala. Sehingga Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia mengatakan bahwa Tuhan akan murka kepada Yehuda, bangsa Israel di Yerusalem, jika mereka tidak mau meninggalkan daripada akan datang malapetaka, yaitu adalah penyakit apa? Penyakit sampar yang sangat mengerikan. Pada saat itu banyak orang bangsa Israel mati meninggal di sana, di jalan-jalan sana. Tidak ada satupun yang melakukan dan menguburkan mayat jasad mereka. Yang mereka lakukan yang salah di hadapan Tuhan sebagai pencipta mereka, pencipta alam semesta yang memberikan kehidupan bagi mereka, yang sudah memberikan banyak mujizat-mujizat di hadapan bangsa Yehuda pada saat itu. Tetapi Yehuda mengeraskan hatinya, mengeraskan kepalanya, tidak mau angkuh kepada Tuhan, sehingga malapetaka itu akan mereka terima dengan begitu mengerikan. Penyakit sampar yang begitu mengerikan yang tidak bisa disembuhkan. Yang paling ngerinya, mereka bernubuat melalui nabi-nabi palsu yang menyatakan di atas namakan oleh kuasa Tuhan pada saat bernubuat mereka untuk penyembahan berhala itu, atas nubuat itu atas nama Allah Bapa sendiri. Sehingga itulah amarah Tuhan yang tidak terbendung pada saat itu, sehingga mereka mendapatkan semua malapetaka yang disampaikan kepada mereka, yang dilimpahkan kepada bangsa Israel, bangsa yang terpilih sebagai yang terpilih, yaitu bangsa Yehuda yang ada di kota Yerusalem. Di sini kalau kita melihat tadi bagaimana mereka, Tuhan sudah mengamarkan kepada mereka melalui di dalam 2 Raja-Raja 26 tadi, 2 Raja-Raja 25 ayat 26. Tuhan sudah mengamarkan kepada nabi pada saat itu supaya mereka jangan pergi ke mana? Mesir. Ke Mesir. Supaya mereka jangan mati. Beberapa kali diamarkan melalui nabi pada saat itu kepada mereka supaya jangan ikut serta ke Mesir, untuk lari ke Mesir. Tetapi mereka, bangsa Yehuda Israel itu tidak mengindahkan perkataan daripada nabi pada saat itu. Mereka menuntun apa yang dikatakan Tuhan, melawan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka melalui nabi itu, sehingga mereka pergi ke Mesir. Sehingga pada saat mereka pergi ke Mesir, apa yang didapatkan orang bangsa Israel pada saat itu? Penyakit sampar dan kelaparanlah yang mereka terima di sana. Sehingga banyak orang Yehuda pada saat itu mati kelaparan, meninggal karena penyakit sampar, sehingga mereka menderita yang tinggal di sana, yang belum masih
yang belum masih mati di sana meninggal. Mereka menderita yang begitu sedih, penderitaan itu yang begitu keras, penderitaan itu akan terima karena perbuatan perilaku mereka meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan pada saat itu. Mereka meninggalkan penyembahan Tuhan pada hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mereka tidak percaya, lebih percaya mereka kepada penyembahan berhala. Kita ambil sekarang di dalam hal ini kepada pribadi kita sendiri sebagai umat Allah yang sudah terpilih, sebagai perorangan ataupun perkeluarga, bahwa kita menyatakan bahwa Tuhan kita bisa manfaat dari perkataan Tuhan pada saat ini di dalam ayat yang saya sudah terangkan di dalam firman Tuhan dalam Yeremia 43 sampai 1 sampai ayat 7 yang menggambarkan kehidupan manusia dahulu dan juga manusia pada zaman sekarang ini sebagai umat Tuhan. Ayat ini merupakan ayat yang merupakan ayat untuk bagi orang yang sudah menerima kebenaran, tetapi mereka tidak mengindahkan kebenaran itu sebagai tuntunan bagi dalam, bukan bagi orang-orang yang tidak tahu kebenaran, melainkan adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada orang-orang yang sudah terpilih sebagai umat Tuhan. Inilah gambarannya bagi semua orang umat-umat Tuhan pada saat itu. Mungkin kita menyatakan dalam kehidupan kita bahwa penyembahan berhala tidak saya lakukan Tuhan. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita melebihi daripada pelanggaran penyembahan berhala terhadap perilaku kita terhadap zaman masa sekarang ini. Teknologi, HP, apalagi game yang bisa kita lihat bagaimana gambaran daripada teknologi sekarang yang membuat kita lupa akan Tuhan, yang lebih mementingkan daripada teknologi sekarang daripada Tuhan, sehingga semua perkataan, semua firman Tuhan, semua hukum Tuhan tidak akan perlu lagi bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Apakah kita tidak sebagai seorang penyembah berhala di hadapan Tuhan yang meninggalkan Tuhan, tidak mau dalam pertobatan, yang tidak mau teknologi tinggi ini kita berikan atau kita buat untuk kemuliaan Tuhan, padahal kita membuat dengan hanya membutuhkan kepentingan pribadi dan pemikiran kita pada saat zaman sekarang ini? Inilah yang dinamakan adalah penyembah berhala yang modern. Karena penyembahan berhala secara patung pada saat ini sudah jarang diketemukan, tetapi penyembahan berhala secara teknologi yang sangat tinggi pada saat ini sudah yang menjadi suatu bagian bagi umat-umat Tuhan pada zaman yang kita katakan bahwa kita tidak menyembah berhala, tetapi melebihi daripada penyembahan berhala yang kita tanpa sadar kita sudah lakukan setiap saat, setiap hari, setiap jam, di rumah, di kantor, di dalam pekerjaan kita, di jalan, dimanapun kita berada, kita melakukan semua ini hasil daripada rekayasa teknologi. Itulah sebabnya kita tidak lagi mengindahkan Tuhan karena gadget, karena game, atau karena teknologi, bisnis teknologi pada zaman sekarang ini. Padahal yang dituntun Tuhan kepada kita hanya satu hari perbaktian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita lupa bahwa kita dengan tak sadar meninggalkan Tuhan dan tidak mengindahkan firman Tuhan dan tidak mengindahkan hukum Tuhan di dalam kehidupan kita karena sibuknya pikiran dan hati kita yang kita berikan kepada teknologi pada zaman sekarang ini. Itulah sebabnya kita dituntut
tuntun. Itulah sebabnya kita dituntut pada saat ini. Bila mana kita mau dituntun oleh Roh Kudus untuk seperti Yeremia menuntut bangsa Israel supaya berubah dan bertobat, meninggalkan semua kebiasaan penyembahan berhala di dalam dirinya secara bangsa dan secara pribadi. Itulah yang harus kita dengarkan pada zaman akhir ini sebagai kita umat-umat Tuhan, supaya kita bertobat dalam segala hal yang melarang, yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak mengindahkan perkataan-perkataan firman Tuhan pada saat ini di dalam persekutuan, di dalam rumah, ataupun yang kita baca sekali-kali di dalam rumah, dalam perbaktian pada zaman sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita diingatkan. Kenapa diingatkan kita pada saat sekarang ini sebagai penyakit samper yang terjadi pada saat ini di negeri kita ataupun di seluruh dunia pada saat ini, yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita menjadi lemah di dalam hidup kita. Kita bimbang dalam hidup kita ini sekarang. Mau kemana kita pergi? Mau kemana kita mengadu? Mau kemana kita berseru atas semua apa yang terjadi pada saat ini, di dalam penyakit yang tidak bisa terobati, dalam penyakit yang banyak merenggut jiwa manusia pada saat sekarang ini? Tentu kita harus kembali kepada dalam firman Tuhan. Hanya satu yang kita harapkan adalah pimpinan dan pengawasan Tuhan atas diri kita, supaya kita memperoleh hidup dan kesehatan sebagaimana orang-orang bangsa Yehuda yang selamat dari penyakit yang ada pada saat itu, ya penyakit sampar, dan juga yang terselamatkan mereka dari tangan penjajahan, dia diselamatkan. Seperti itulah kita pada zaman sekarang ini. Hanya satu, ingat apa yang diberitakan oleh firman Tuhan melalui pemerintah, melalui orang spesialis dan segala macam, dan melalui hamba-hamba Tuhan. Ikutlah dengan itu dan nyatakan di dalam dirimu sebagai pedoman bahwa itu adalah suara Tuhan, yaitu di mana pemerintah sekarang ini harus menurut kepada protokol kesehatan, bahwa itu adalah protokol kesehatan itu yang sudah disampaikan oleh pemerintah sebagai mulut ataupun lidah Tuhan terhadap pemerintah, harus mutlak kita menurut kepadanya. Jika Anda dan saudara tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai penyakit sampar yang berbahaya saat ini, maka kita tidak akan terselamatkan, sehingga kita akan menerima malapetaka yang begitu dahsyat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita petik dalam firman Tuhan pada saat sekarang ini, yaitu adalah penurutan terhadap firman Tuhan, penurutan terhadap kasih Tuhan, penurutan terhadap hukum Tuhan. Maka jika kita melakukan semua ini, meninggalkan segala perbuatan kita yang jahat di mata Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita memperoleh kehidupan, dan kita harus benar-benar bertobat dalam hal perbuatan kita, maka kita akan diselamatkan di dunia ini. Tetapi bukan hanya di dunia ini, nanti kita akan diselamatkan di akhir zaman ini, yaitu di hari kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana Yesus akan memberikan kehidupan bagi kita di balik kehidupan sekarang itu, yaitu kehidupan selama-lamanya yang sudah Tuhan persiapkan, yaitu Yesus Kristus persiapkan di surga. Untuk siapa? Untuk saudara, untuk saya, dan untuk yang lain-lain yang mau bertobat
dan menurut kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya adalah umat-umat Tuhan. Begitu indah firman Tuhan pada sekarang ini yang diingatkan kepada kita melalui Nabi Yeremia yang sangat begitu gigih sampai-sampai dia dihukum di penjara dan dijatuhkan di dalam kepada perigi atau sumur yang kosong yang begitu dalam, hanya melakukan amaran dan hanya melakukan penyampaian firman Tuhan kepada bangsa Yehuda dan juga kepada kita pada saat sekarang ini. Apakah saudara dan Anda dan saya tidak mengindahkan perkataan daripada firman Tuhan melalui Nabi Yeremia pada saat ini? Itu adalah hak saudara, itu adalah pilihan saudara antara saya dengan Tuhan. Itu adalah suatu pilihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang penting yang kita lihat di sini, Tuhan bukan Tuhan otoriter. Sebelum Tuhan melakukan suatu amaran ataupun malapetaka kepada merubah sikap, karena Tuhan itu bukan otoriter, karena Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Tetapi jika kita memilih pilihan kita sendiri, memilih untuk melakukan penyembahan berhala, bukan melakukan penyembahan kepada Tuhan, maka kita akan tidak ada di tangan kepada kita keselamatan. Sehingga orang yang memilih keinginannya sendiri itulah orang-orang yang congkak, yang keras kepala, yang tidak mau mengindahkan firman Tuhan. Makanya Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Sebelum Tuhan menyampaikan ataupun memberikan suatu tindakan kepada orang-orang yang jahat ataupun tidak mau bertobat, terlebih dahulu Tuhan mengamarkan melalui nabinya kepada semua umat-umatnya supaya mereka bertindak dalam pertobatan. Jika amaran itu tidak diindahkan, Tuhan akan menyampaikan malapetaka kepada orang-orang yang tidak mau menurut firman Tuhan. Jangan ada di antara kita umat-umat Tuhan bahwa Tuhan itu adalah otoriter, sesukanya. Tidak. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar yang tidak terukur. Bangsa Israel dan bangsa Yehuda beberapa kali diamarkan kepadanya, beberapa kali dinubuatkan kepada bangsa Yehuda pada saat itu, kepada Raja Yehuda. Tetapi bangsa itu tidak mau mengindahkan perkataan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Inilah yang bisa kita petik dalam kehidupan kita ini. Inilah yang bisa kita meteraikan. Dan Tuhan akan meteraikan juga firman Tuhan ini kepada hidup dan jiwa kita, agar kita tetap berpegang teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dan jangan kita berpegang teguh di dalam kepercayaan kita melalui penyembahan berhala, melalui daripada teknologi pada zaman sekarang ini yang membuat kita semakin dalam jatuh di dalam dosa yang kita lakukan. Inilah yang harus kita renungkan. Apakah kita sudah layak menjadi seorang yang bertobat? Apakah kita sudah layak menjadi umat Tuhan yang setia untuk menunggu kedatangan yang kedua kali? Jika Anda dan saya melakukannya semua, maka kehidupan yang selama-lamanya di balik kehidupan sekarang ini, semuanya itu akan dilimpahkan, akan diberikan kepada saudara dan Anda, keluarga dan saudara-saudara kita semua dimanapun berada. Karena inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan menginginkan bahwa saudara untuk ditentukan sebenarnya untuk penghuni dalam kerajaan surga, bukan untuk penghuni di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, sebagai penutupan perbaktian kita pada hari ini,
kita membuka lagu Sion nomor 40. Mari kita menyanyi. Tuhan pimpinlah aku. 1, 2, 3. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau agak digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang lurus, tempat kulihat Yesus. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Kita akhiri perbaktian kita ini. Kita berdoa di akhir doa kita. Nanti kita menyatakan doa syafaat untuk kepada Tuhan, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam diri kami, dan juga di dalam keluarga kami, dan juga di dalam umat-umat Tuhan pada saat ini. Tuhan Bapa di surga, kami tidak tahu apakah penyembahan kami kepada Tuhan pada saat ini sudah benar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang membenarkan bahwa kami adalah umat Tuhan yang berdosa. Kami mohon kepada Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk menyembah Tuhan, supaya penyembahan kami terhadap Tuhan benar di hadapan-Mu. Menerima firman-Mu, ajari kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan ajari kami Tuhan untuk menurut kepada hukum-Mu. Perintahkan kami ya Tuhan untuk berbuat kebenaran kepada sesama, kepada keluarga, kepada anak. Pada saat ini kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu yang begitu indah, yang dibuatkan oleh Nabi Yeremia terhadap bangsa Israel Yehuda, tetapi juga terhadap kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini pada saat ini, biarlah urapi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus, akan mereka selalu setia kepada Tuhan, agar mereka berbuat yang terbaik bagi Tuhan, agar mereka takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berikan kepada semua umat-umat Tuhan pada saat ini hati pertobatan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman-Mu, yang tidak sesuai dengan hukum-Mu, yang tidak sesuai dengan perintah-Mu. Tuhan Bapa di surga, tidak luput kami dari kesalahan dosa yang kami lakukan. Terlebih dahulu kami memohon kehadirat-Mu yang kudus, agar Tuhan menghapus dan mengampuni segala dosa pelanggaran kami yang tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagaimana kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu.
Terimalah kami ya Tuhan sebagaimana kami ada. Tuhan Bapa di surga, dimuliakanlah namamu pada saat ini. Jadilah kehendak-mu, datanglah kerajaan-mu di dalam diri kami, agar kami bersenang, bersukacita dan bersukaria atas nama Tuhan kami muliakan. Semuanya itu tidak bisa kami lakukan atas kehendak-mu ya Tuhan, bila mana tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah utus kepada kami ya Tuhan, agar kami bisa mendapatkan kebolehan dan menurut kepada Tuhan atas pimpinan Roh Kudus, sehingga nama Tuhan kami muliakan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, seluruh persembahan yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah berkat kasih sayang bagi kami. Terpujilah nama. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami dengan doa permohonan yang kami layangkan kepada Tuhan, yaitu doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa